rakaataini wattifaqi wattafaqo a'immatul fatwa ala amri benar fi zalika linnudbi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum, apabila masuk siapa ahadukum salah satu dari kamu sekalian al-masjidah, akan masjid, fala yajlisu, maka tidak duduk orang tersebut, hatta yusalliya, sehingga sholat orang tersebut rakaataini, akan dua rakaat. Rawahu Ahmadu, meriwayatkan akan hadis siapa Imam Ahmad, wal Bukhari dan Bukhari, wa Muslimun dan Muslim, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Turmuzi dan Turmuzi, wa Nasa'i dan Nasa'i, wa Ibnu Majahin dan Ibnu Majah, an Abi Qatadatin dari Abi Qatadah, wa Ibnu Majahin dan Ibnu Majah, an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Qala al-Alqami, telah berkata siapa Imam Al-Qami, naklan, halnya memindahkan an ba'dihim, daripada setengah ulama, hadal adadu, bermula inilah ini bilangan, yaitu 2 rakaat, yaitu la mafhum li aktsarihi, tidak dipahami li aktsarihi, karena banyaknya ini bilangan, bittifakin, dengan mufakat ulama, waktu lipat, dan dipertentangkan atau dibedakan, berbeda pendapat, fi aqallihi, apa di dalam sedikitnya ini bilangan, wasahihu, dan bermula yang sahih, yaitu i'tibaruhu, ya, menghitung ini aqal, menghitung ini sedikit, fala tuta'adda, maka tidak dilaksanakan apa hadhihi sunnatu, inilah ini sunnah, bi aqalla, dengan lebih sedikit, min rak'ataini, daripada 2 rakaat. Wattafaqa immatul fatwa, dan telah mupakat siapa imam-imam yang memberikan fatwa, ala annal amra, bahwasanya atas sesungguhnya ini perintah, ya, yaitu fidzalika, di dalam demikian ini hadis, yaitu linnudbi, karena sunnah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita masuk ke dalam masjid, fala yajlis, jadi boleh dibaca yajlis, boleh yajlisu, begitu ya. Fala yajlisu atau fala yajlis, maka tidak duduk orang tersebut, hatta yusalli atau yusalliya, ya, sehingga, ya, dia sholat 2 rakaat. Jadi kalau kita masuk ke masjid, sholat dulu 2 rakaat, ya, gitu. Jadi masuk langsung sholat dulu, namanya sholat tahiyatul masjid, gitu ya. Gitu, namanya tahiyatul masjid, sholat dulu. Jangan begitu masuk langsung duduk, jangan. Sunnahnya begitu masuk masjid, sholat dulu 2 rakaat. Usolli rakaataini sunnata tahiyatil masjid lillahi ta'ala, Allahu akbar, 2 rakaat, baru duduk dah. Bagaimana sekarang kalau kita datang ke masjid ternyata lagi adzan? Diri aja udah, tungguin adzannya sampai beres. Atau begitu datang ke masjid lagi qomat, tungguin sampai beres qomatnya. Jangan duduk. Kalau kita duduk, maka terputuslah fadilah tahiyatul masjidnya, begitu ya. Tuh, lagi adzan diri aja udah diri. Lagi qomat diri. Atau kita datang imam udah tahiyat akhir. Di dalam sholat qobliyahnya ya. Kalau kita sholat nanti kelamaan nungguin. Udahlah, kita nungguin imam. Diri dah, jangan duduk. Supaya apa? Supaya fadilah keutamaan tahiyatul masjidnya enggak hilang.
Kenapa? Nanti digantikan tahiyatul masjid dengan sholat fardu yang kita mau laksanain. Begitu ya. Begitu datang lagi qomat, diri aja udah. Sholat johor, Allahu Akbar. Itu sholat johor dapat kita 2 pahala. Ya. Johornya dapat, tahiyatul masjidnya dapat. Tapi nyata tetap 1 johor. Gitu ya. Gitu. Jadi jangan kita duduk dulu sebelum kita sholat sunnah 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Nah, kata Imam Al-Qami, ulama mengatakan la mafhuma li aktsarihi. Ulama ittifaq bittifaqin bahwa tidak perlu penjabaran dalam urusan banyaknya. Jadi artinya begitu masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, mau dari 2 ke atas silahkan. La mafhuma li aktsarihi, enggak ditentuin urusan banyaknya. Ya, ulama mufakat. Waktu lifa bi aqallihi, tapi ulama berbeda pendapat dalam urusan sedikitnya. Boleh enggak 1 rakaat doang, kan begitu? Ya. Nah, itu ulama berbeda pendapat, ya. Malah katanya ulama ahli fatwa mengatakan tidak boleh ya sholat sunnah tahiyatul masjid dikerjakan kurang daripada 2 rakaat bittifaqi a'immatil fatwa. Begitu ya. Di tahiyatul masjid sedikitnya 2 rakaat, banyaknya berapa? La mafhuma li aktsarihi, enggak ada bilangannya. Ya. Tuh, seperti hadis idza mata ibnu adam in qata amaluhu, kalau manusia mati terputus amalnya kecuali sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, awwaladin shalihin. Ketika yad'u lahunya enggak dibawa, la mafhuma lahu. Gitu ya. Jadi kata ulama awwaladin shalihin. Kan ada sambungannya tuh, yad'u lahu. Yad'u lahunya dibuang enggak dibawa. Awwaladin shalihin la mafhuma lahu. Apa pendapat la mafhuma lahu? Enggak usah dijabarin lagi. Bahwa anak yang soleh, apapun yang dia kerjakan ketika itu juga pahalanya akan nyambung kepada orang tuanya yang udah meninggal gitu. Ya. Enggak perlu enggak perlu ngedoa aja. Ya. Kita lagi ngaji begini ya, kita lagi duduk ngaji begini. Itu langsung pahalanya nyetrum ke orang tua kita yang udah meninggal. Ada kirimannya tuh. Kalau nggak percaya mati dah. Itu ya Pak Ustaz, gelombang elektromagnetik. Iya, armana itu. Ini ada ahli IT gitu nih. Gelombang iya. Cuman kita enggak satu gelombang ya Mbak Didi ya. Jadi kiriman satu gelombang kita Pak Ustaz. Iya. Makanya saya pas kan satu gelombang. Gelombang ya. Ya. Ketemu channelnya ini. Channelnya. Ya. Terkirimlah begitu kita duduk nih, lagi ngaji itu langsung kirimannya nyampe tuh. Kalau kita punya orang tua yang udah meninggal langsung nyampe, nyampe. Ya. Yang bener mati dulu ntar ya. Hidup lagi. Lapor. Alhamdulillah nyampe tanya gitu ya. Jadi begitu ya. Summa qala al-Azizi, dan kemudian berkata siapa Imam Azizi, wa idza jalasa nasiyan, dan apabila duduk orang tersebut nasiyan halnya lupa, au sahiyan atau lupa, wa qasara dan pendek apa al-faslu pemisah, suri alahu fi'luha, maka disyariatkan lahu bagi orang tersebut apa fi'luha mengerjakan sholat. Kata Imam Azizi, kita masuk lupa begitu ya. Begitu masuk masjid, duduk. Begitu duduk, belum lama duduknya, ingat. Ya Allah, belum tahiyatul masjid. Kata Imam Azizi, kalau memang pemisah antara dia lupa dengan sholatnya baru sebentar begitu ya, begitu duduk, ingat. Dia boleh silahkan diri dan disyariatkan, disunahkan dia diri kemudian sholat 2 rakaat kalau lupa begitu ya. Berarti saya sering lupa Pak Ustaz. Iya lupa. Kebanyakan ilmunya. Lupa jadinya ya.
Kalau pemisah antara duduk dengan sholatnya baru pendek, ya nggak lama gitu ya. Waktu taqarraru, dan dibolak-balik ini sholat bitaqarrurid dukhuli, dengan bolak-baliknya masuk, walau an kurbin, walaupun dari dekat ya. Mana lagi disunnahkan lagi kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid kalau bolak-balik masuk begitu ya. An kurbin, walaupun baru sebentar. Nah, itu masuk masjid Allah Akbar berakaat. Begitu lagi duduk sebentar keluar. Begitu keluar masuk lagi ke masjid, disunahin sholat sunat tahiyatul masjid. Walaupun keluarnya baru sebentar. Jadi setiap walaupun kita keluar, masuk lagi, disunnahkan waktu taqarraru bi taqarrurud dukhuli. Disunnahkan tahiyatul masjid dikerjain dengan banyaknya bilangan kita masuk ke dalam masjid. An kurbin, walaupun baru sebentar masuknya. Ya. Allahu Akbar, baru duduk 10 menit mau ludah keluar. Begitu masuk sunahin lagi tahiyatul masjid. Baru 10 menit keluar lagi, masuk disunahin tahiyatul masjid. Baru dapat 20 menit keluar lagi, begitu masuk disunahin tahiyatul masjid, begitu ya. Wa yukrahu, dan dimakruhkan apa ayyajlisa, bahwasanya duduk orang tersebut min ghairi tahiyatin, dengan tidak melaksanakan sholat tahiyat, bila ujrin, dengan tidak ada alasan. Jadi hukumnya makruh tuh. Hukumnya makruh kita masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid, nggak ada alasannya, nggak ada alasan, nggak ada udur, ya. Di masjid nggak ada acara, di masjid nggak ada misalnya orang lagi pada ngumpul, ya misalnya lah, tuh nggak ada apa-apa. Belum dilaksanain acara apa-apaan, belum dilaksanain Jumatnya segala macamnya, nggak ada udzur, kemudian kita masuk ke dalam masjid, kita tidak sholat sunat tahiyatul masjid, itu hukumnya makruh, ya, makruh. Watah sulu, dan hasil ini sholat bifardin, dengan sholat fardu, wawirdin, dan wirid, wasunnatin, dan sholat sunnah, la birokaatin, tidak hasil dengan 1 rakaat, wasolati janajatin, dan sholat janajah. Jadi dianggap berhasil, dianggap mewakili begitu ya, tahiyatul masjid ini dengan sholat fardu. Makanya saya bilang kalau begitu qomat Allahu Akbar, qomat, jangan duduk ya, diri, tungguin. Begitu sholat Allahu Akbar, sholat fardu johor, itu sudah mewakili daripada tahiyatul masjid, 2 pahalanya. Johornya dapat, tahiyatul masjidnya dapat, Allah kasih 2 pahala. Dan berhasil terwakili tahiyatul masjid dengan sholat sunnah, wawirdin, dengan wirid. Ya, kalau di sini nggak disebutin. Kalau kita buka dalam kitab Maraqil Ubudiyah, itu sudah mewakili tahiyatul masjid kita dengan wirid. Apa wiridnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 3 kali. Wirid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu mewakili daripada tahiyatul masjid. Ya, gitu. Jadi kalau kita masuk masjid, kemudian orang lagi pada rame atau lagi pada lagi pengajian misalnya, kita kagak enak tahiyatul masjid ya. Orang-orang udah gurunya kayaknya udah ada, kita masa masuk Allah sholat, gitu. Model bikin pengajian dalam masjid kan begitu, ya. Kayak model Asapiyah malam Sabtu, begitu masuk masjid, pengajian dimulai, kita agak enak sholat tahiyatul masjid. Ya, duduk, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali, karena wawirdin, wirid itu mewakili kepada tahiyatul masjid. Tahsulu,
berhasil pahalanya, begitu ya, nyampe pahalanya. Mana lagi wasunnatin terwakili juga dianggap melaksanakan tahiyatul masjid dengan sholat sunnah yang lain. Contoh, Ocit habis wudu, begitu masuk masjid, ya habis wudu, dia sholatnya bukan sholat tahiyatul masjid, tapi sholat syukril wudu. Tusalli syukrul wudu ini sunnatan lillahi ta'ala. Ya, sholatnya bukan tahiyatul masjid, tapi sholatnya sunnah wudu. Itu juga sudah mewakili pahalanya dua tuh. Sholat sunnah syukril wudunya dapat, tahiyatul masjidnya dapat. Begitu ya. Sama gitu tuh. Kita puasa bulan Ramadan. Begitu pas hari Senin, kita kebagian dua pahalanya. Ramadannya dapat, puasa sunnah Seninnya dapat. Nah, begitu. Sama. La birokaatin, tidak berhasil, tidak terwakili sholat tahiyatul masjid dengan sebab mengerjakan 1 rakaat. Jadi nggak cukup tahiyatul masjid dengan 1 rakaat, nggak boleh. Ya, mutinya sunnahnya 2 rakaat. Mana lagi yang mewakili sholat janazatin dan sholat janazah, ya. Begitu masuk ke masjid, ya, mayitnya udah mau disolatin, kita masuk langsung sholat janazah. Itu juga pahalanya 2, ya. Sholat janazahnya dapat pahalanya, tahiyatul masjidnya juga dapat, mewakili sholat janazah kepada tahiyatul masjid. Nah itu wawunya Bukan yang lasat. wawunya wawu ke la kan. Lahnya ke birokaatin. Nah, birokratin, wasolatin janazatin. Itu antoknya ke sunatin. Atau ke sunnah bukan ke la. Bukan. Ya. Gitu. Ada sholat jenazah itu enggak apa namanya? Apa? Bukan sholat sunnah, karena dia enggak pakai rukun, beda. Namanya kan fardu kifayah. Gitu. Sholat juga fardu kifayah. Tapi tetap mananya doa begitu ya. Gitu. Jadi atoknya atok ke sana ya, ke depan ya. Ke depan atoknya ya. Jadi bipardin mawirdin wasunnatin gitu. Jadi sunnatin itu la birokaatin itu menerangkan kepada sunnah, begitu Pak Mbak? Kalau dia sholat witir gitu sama sholat. Jadi la birokaatin itu menerangkan, memberikan hal keterangan kepada lapas sunnah bahwa yang berhasil tahiyatul masjid dengan sholat sunnah itu la birokaatin. Nggak cukup dengan 1 rakaat, begitu. Ya. Gitu ya. Wa sholati janazatin wa yuhrimu biha qa'iman. Ya. Dan wa yuhrimu, dan takbiratul ihram orang tersebut biha dengan sholat ini tahiyatul masjid qa'iman halnya duduk, wala yajlisu fiha, dan qa'iman halnya berdiri, wala yajlisu fiha, dan tidak duduk orang tersebut fiha di dalam sholat. Wa huwa ma ikhtarahu Zarkasiyu, dan inilah sesuatu yang telah memilih Imam Zarkasi, ya. Jadi kita takbiratul ihram, ya, dengan sholat tahiyatul masjid qaiman, takbiratul ihramnya diri, ya, gitu. Jangan duduk. Tapi kalau nggak kuat diri, boleh duduk. Wa qala Asnawi, telah berkata siapa Imam